jemaat Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Dan sebelum kita beristirahat, saya mengajak kita untuk menikmati hadirat Tuhan dalam renungan malam pada saat ini. Bersama kita akan mendengarkan sebuah pujian. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Firman Tuhan akan diberitakan. Mari kita mohon kekuatan di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau terus hadir menyatakan pertolongan dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengalaminya bersama hingga pada saat ini. Mulai dari pagi hingga pada malam hari ini, tangan Tuhan yang penuh kasih terus menuntun dan menjaga kami. Apa yang kami lakukan biarlah itu membawa sukacita dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sebelum kami beristirahat, kami datang menghampiri hadirat Tuhan. Bahkan kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Terangi hati kami dengan Roh Kudus-Mu supaya firman-Mu yang akan diberitakan kami boleh mengerti dan juga mampu melakukannya dalam kehidupan ini. Berfirmanlah kepada kami, sesungguhnya kami bersedia mendengarkannya. Kami berdoa dan bersyukur di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kitab Mika
pada pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan 7. Mika 1 ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moreset, pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Luluhlah gunung-gunung di bawah kakinya, dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukkan, segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu dan akan kembali menjadi upah sundal. Demikian kebenaran firman Tuhan yang kembali menyapa kita pada malam hari ini. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkannya dan selalu rindu untuk melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan berikan. Bersama kita akan hayati bagian firman Tuhan ini dalam satu tema, tuntutan Tuhan. Tuntutan Tuhan. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, perjalanan kehidupan yang kita jalani bersama, tentu di dalamnya ada aturan-aturan yang harus kita patuhi bersama. Apalagi dalam situasi pandemi COVID sekarang ini, aturan-aturan pemerintah ada dengan harapan bahwa itu bisa kita jalani dengan baik, bisa kita ikuti, bisa kita taati. Tetapi ternyata realitas yang terjadi bahwa mungkin ada sebagian kita yang tidak taat terhadap aturan yang ada. Mungkin ada sebagian kita yang tidak mau mengindahkan aturan-aturan yang ada. Yang sebenarnya bahwa selaku masyarakat, selaku warga negara yang taat, itu harus kita mematuhi sejumlah aturan-aturan yang ada. Nah, tentu yang dituntut dari kita selaku masyarakat ialah taat terhadap aturan yang ada. Ya. Itu tuntutan bagi kita bahwa untuk memutus rantai penyebaran COVID ini, yang dituntut bagi kita ialah taat terhadap aturan yang ada. Nah, tentu kalau kita tidak taat terhadap aturan yang ada konsekuensi yang harus kita terima. Ya mungkin di beberapa daerah kita bisa melihat kalau ada yang tidak bermasker, disuruh membersihkan fasilitas umum dan sebagainya. Tetapi mudah-mudahan saja kita adalah bagian dari orang-orang yang taat terhadap aturan sehingga tidak ada tuntutan-tuntutan yang diberikan kepada kita. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang beriman? Apa yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan inginkan? Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita adalah melakukan kebenarannya. Sebuah kenyataan yang dihadapi, bahkan dialami oleh umat pada saat itu bahwa mereka tidak lagi mengindahkan apa yang Tuhan kehendaki. Mereka lagi tidak taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Penggambaran itu diungkapkan dalam ayatnya yang ketiga. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan menuntut
apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka pada saat itu. Yang sebenarnya bahwa Tuhan menghendaki bagaimana supaya umat terus hidup dalam ketaatan, bagaimana supaya umat terus hidup dalam kebenaran. Tetapi ternyata bahwa umat tidak mampu, tidak sanggup untuk mempertahankan hal itu. Dan sesungguhnya yang Tuhan tuntut dalam kehidupan ini ialah setiap orang yang percaya kepadanya senantiasa melakukan apa yang dikehendaki. Tuhan menuntut sesuatu hal yang benar, yang dikehendaki dalam kehidupan ini. Dan di satu sisi juga Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ketika orang tidak melakukan kehendak Tuhan, tentu penghukuman akan diberikan kepadanya. Sekali lagi bahwa ketika orang tidak lagi mampu melakukan, tidak lagi bersedia melakukan kebenaran Tuhan, maka penghukuman akan diberikan kepadanya. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Sesungguhnya Tuhan menghendaki, mengharapkan kehidupan umatnya supaya semakin mengenal kebenaran yang sesungguhnya di dalam Dia. Nah, seberapa jauh kita menghayati hal ini dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Bahwa ternyata yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita ini adalah melakukan kebenarannya. Dan ketika kebenaran itu kita tidak melakukannya, maka kepada kita akan dinyatakan penghukuman. Nah, sehingga saya mengajak jemaat Tuhan kita semua untuk terus mematuhi atau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita semua untuk setia melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga penghukuman itu tidak akan dinyatakan kepada kita. Melainkan yang akan terjadi dalam kehidupan kita adalah damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau terus hadir menyatakan pertolongan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau anugerahkan untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu melalui pemberitaan firman dalam renungan malam pada saat ini. Kami menyadari Tuhan bahwa kehidupan bahkan perjalanan yang Tuhan anugerahkan, ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada banyak perbuatan-perbuatan, pikiran-pikiran kami yang tidak benar, yang sesungguhnya bahwa Tuhan menuntut kehidupan kami supaya kehidupan yang memperlihatkan kebenaran. Kami mohon padamu Tuhan, kiranya kami boleh belajar lewat pemberitaan firman pada malam hari ini, yang terus mengajarkan kami bahwa Tuhan menuntut kehidupan kami supaya kami terus melakukan kehendak-Mu. Dan ketika itu tidak terjadi, maka sesungguhnya yang akan kami terima adalah penghukuman dari Tuhan. Dan sesungguhnya Tuhan, kami tidak mau untuk dihukum oleh Tuhan dalam hidup ini. Karena itu ajarkan kami untuk terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, setia terhadap apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Termasuk di dalamnya Tuhan, dalam situasi pandemi COVID sekarang ini, ada banyak aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kami patuhi, untuk kami ikuti. Dan biarlah itu Tuhan kami boleh respon dengan baik, kami boleh sambut dengan baik untuk kami lakukan, dan semua ini untuk kebaikan kami sendiri. Tuhan, kami terus berdoa kepadamu untuk kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Peliharakan dan berkati mereka semua dalam berbagai bentuk kehidupan mereka masing-masing. Yang bergumul karena sakit Tuhan pulihkan, yang tidak berdaya karena kekuatan mereka semakin lemah karena usia, kiranya topangan Tuhan akan terus berlaku. Bahkan untuk mereka yang berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi,
Tuhan kiranya berkenan menghibur. Bahkan juga berbagai pergumulan yang terjadi, kami percaya bahwa tangan Tuhan yang penuh kasih akan terus memelihara, sehingga kami tidak putus asa dalam setiap pergumulan yang terjadi. Bahkan juga kami terus bersyukur bersama dengan jemaat-Mu untuk berbagai kebaikan Tuhan yang boleh kami alami, boleh kami terima, melalui pertambahan umur, ulang tahun pernikahan, melalui kesembuhan dari penyakit, bahkan berkat-berkat lain yang kami terima. Berkenan kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati, sehingga pujian dan syukur senantiasa kami kumandangkan hanya di hadapan Tuhan. Kami terus berdoa kepadamu untuk kesehatan kami dalam jemaat Tuhan Gereja Toraja Tamalate. Tuhan terus memberkati dan memeliharakan kehidupan kami, apapun tugas, tanggung jawab, bahkan peran yang Tuhan berikan bagi kami. Semuanya itu boleh kami jalani dengan baik, bahkan pelayanan yang mungkin kami lakukan, biarlah itu boleh terlaksana dengan baik. Kami terus berdoa untuk kehidupan keluarga kami masing-masing, anak-anak kami dalam proses pertumbuhan, dalam proses perjuangan mereka meraih kesuksesan, dan mungkin ada juga yang dalam proses mencari pekerjaan yang layak. Buka kemungkinan yang baik bagi mereka untuk melihat bahwa sumber segalanya hanya dari Tuhan. Akan terus membuka kesempatan-kesempatan yang baik bagi anak-anak kami untuk meraih kesuksesan. Bahkan juga setiap aktivitas yang dilakukan oleh jemaat-Mu kiranya Tuhan berkenan di dalamnya. Dan malam hari ini kami akan istirahat. Tuhan menjaga dan menuntun kami, supaya esok pagi kami boleh bangun dengan selamat sejahtera, dan memberi semangat dan sukacita untuk melanjutkan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan, dan juga akan terus memberkati segala yang kami telah lakukan sepanjang hari ini. Dengarkan kami yang datang bersyukur kepadamu, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Semua bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita. Terima kasih dan selamat malam untuk kita semua. Salam sehat, Tuhan memberkati.